Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Amma ba'd. Para sahabat dimanapun berada, marilah kita senantiasa menghaturkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala. Salawat dan salam untuk Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tidak ada di antara kita yang tidak punya alasan untuk bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena nikmat dari Allah Subhanahu wa ta'ala itu terus-menerus dilimpahkan kepada kita, dan bersyukur ini menjadi kunci penting agar kita menjadi orang-orang yang bisa merasakan kebahagiaan dalam kehidupan ini. Allah Subhanahu wa ta'ala dawuh, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim. La in syakartum la azidannakum. Dan jika engkau bersyukur, pasti kami akan menambah nikmat kepadamu. Jadi bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala menjadi cara bagi kita untuk agar semakin ditambah-tambah nikmat kita dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan di depan tadi saya sampaikan, tidak ada alasan bagi kita yang tidak bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Seorang tabi'in yang bernama Abdullah bin Muhammad pada suatu hari berjalan sampai ke sebuah pesisir di tepi pantai di daerah Syam. Dalam perjalanan itu Abdullah ibnu Muhammad melihat ada sebuah tenda yang berdiri sendirian. Bagi Abdullah ibnu Muhammad ini aneh. Biasanya tenda-tenda berdiri itu bersama tenda-tenda yang lain. Mungkin para kafilah sedang melakukan perjalanan lalu membuat tenda untuk sementara. Tapi tenda ini sendirian. Dan tendanya tampak sudah lusuh compang-camping. Abdullah ibnu Muhammad tertarik untuk mendekati tenda itu, dan ternyata di dalamnya tendanya sedikit terbuka. Ada seorang laki-laki yang sudah tua, yang mohon maaf, yang sudah tidak ada kakinya, yang sudah tidak ada kedua tangannya. Dalam keadaan seperti itu, lelaki itu terus-menerus berzikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Mengucapkan, ya Allah, beri hamba petunjuk agar selalu bisa memujimu, agar bisa menjadi hamba yang bersyukur kepada Engkau. Karena hamba telah Engkau beri nikmat yang sangat baik dalam kehidupan ini. Abdullah ibnu Muhammad, seorang tabi'in ini penasaran. Ini lelaki dalam keadaan seperti itu, tidak punya kaki, tidak punya tangan, sudah tua, sendirian, mengucapkan, memuji Allah Subhanahu wa ta'ala, bersyukur kepada Allah karena mendapatkan nikmat yang sangat baik. Lalu Abdullah ibnu Muhammad mendekati lelaki tua yang hanya tiduran sendirian itu. Assalamualaikum. Tidak ada jawaban. Assalamualaikum, diulangi. Lalu ada jawaban, waalaikumsalam. Silakan, siapakah tuan? Silakan masuk. Lalu Abdullah ibnu Muhammad masuk mendekati lelaki itu. Dari cara memandangnya tampaknya dia sudah mulai rabun matanya.
Pendengarannya juga sudah mulai berkurang. Tapi ini aneh menurut Abdullah ibnu Muhammad. Di saat seperti itu, menyatakan diri bersyukur kepada Allah, memuji Allah, mengatakan bahwa mendapatkan nikmat yang terbaik. Wahai Bapak, mohon maaf, izinkan saya bertanya. Oh silakan. Dalam keadaan seperti itu, Bapak masih mengatakan mendapatkan nikmat yang sangat baik. Nikmat apa itu? Wahai anak muda, tidakkah engkau menyaksikan bahwa aku masih mempunyai lidah? Dengan lidah ini aku masih bisa menyebut asma Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini nikmat yang luar biasa penting untuk saya nikmati, untuk saya syukuri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sesungguhnya engkau sampai kemari ada apa? Lalu Abdullah ibnu Muhammad bercerita bahwa dia terjauh dari pasukannya, lalu ingin mencari minum atau apa begitu, dan ketemulah tenda itu. Wahai anak muda, mohon maaf, saya tidak bisa membantu kalau soal itu. Biasanya di sini setiap hari saya ditemani oleh anak saya. Anak sayalah yang menyiapkan makan dan minum untuk saya. Anak sayalah yang menyiapkan, membantu berwudu ketika aku mau melakukan ibadah. Lah sudah 3 hari ini anak saya tidak pulang. Barangkali kalau engkau berkenan membantu saya, tolong misalnya kalau di luar sana nanti ketemu seseorang yang cirinya begini, itu anak saya. Tolong sampaikan, aku menunggu di sini. Abdullah ibnu Muhammad madeg hatinya. Di saat seperti itu keadaannya, ternyata dia sendirian. Anaknya sudah 3 hari tidak pulang. Lalu pamit, lalu keluar mencari-cari. Siapa tahu ketemu sama anak lelaki dari seseorang yang tertidur sendirian di dalam tenda itu. Tidak jauh dari tenda, Abdullah ibnu Muhammad ketemu seorang laki-laki yang ciri-cirinya disampaikan oleh bapak tua tadi. Dan laki-laki itu sudah tercabik-cabik, sudah meninggal dunia karena habis diterkam binatang buas. Inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Abdullah ibnu Muhammad bingung, ini bagaimana cara menyampaikan kepada bapak tua tadi. Dalam keadaan seperti itu, anak satu-satunya yang setiap hari menolong dia sudah meninggal dunia diterkam binatang buas. Sambil berjalan menuju tenda merenung bagaimana cara menyampaikannya. Sesampai di tenda, Assalamualaikum, Waalaikumsalam. Bagaimana anak muda? Mohon maaf Bapak. Bapak pernah tahu cerita Nabi Ayub alaihissalam? Oh tentu saya tahu. Bapak apakah tahu bahwa Nabi Ayub itu mendapatkan cobaan seperti apa? Tentu saya tahu, kita semua tahu betapa Nabi Ayub alaihissalam mendapatkan cobaan yang berat dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Lalu apa yang dilakukan oleh Nabi Ayub Bapak? Nabi Ayub tetap sabar, Nabi Ayub tetap memuji Allah Subhanahu wa ta'ala, Nabi Ayub tetap bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Si lelaki tua ini paham. Kenapa engkau bertanya begitu? Tolong ceritakan apa yang terjadi. Begini Bapak, mohon maaf, tadi saya melihat anak yang Bapak ceritakan itu saya temui tidak jauh dari tenda ini. Dia sudah meninggal dunia karena dicabik-cabik binatang buas. Alhamdulillah. Kaget. Abdullah ibnu Muhammad kaget. Wahai Bapak, kenapa engkau mengucapkan Alhamdulillah? Karena dia anak yang baik. Karena dia anak yang soleh. Setiap hari membantu aku sedemikian rupa. Anak yang baik, dia anak yang soleh. Aku yakin dia telah berangkat menuju surga dahulu. Setelah mengucapkan Alhamdulillah, lelaki ini tiba-tiba mengucapkan Inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Dan seusai mengucapkan Inna lillahi wa inna ilaihi rajiun ini, lelaki menghembuskan nafasnya yang terakhir, meninggal dunia. Abdullah ibnu Muhammad bingung, ini bagaimana ini? Ada 2 jenazah,
Sementara dia sendirian. Lalu jenazah itu ditutupi dengan kain yang ada di dekatnya bapak itu. Lalu Abdullah ibnu Muhammad keluar dari tenda, mencari barangkali ketemu seseorang untuk dimintai bantuan merawat jenazah yang baru saja meninggal dunia itu. Tidak jauh dari ia mencari seseorang, ternyata betul ada 3 orang berkuda yang menuju tenda itu. Bapak, minta tolong. Berhentilah 3 orang yang naik kuda itu. Ada apa? Ada orang meninggal dunia. Oh ya, tadi saya di sana juga melihat ada seorang pemuda yang meninggal dunia sehabis diterkam binatang buas. Ini saya berupaya untuk akan merawat jenazah pemuda itu. Silakan Bapak, silakan ke sini. Ada apa? Lihatlah. Masuk ke dalam tenda. Ini siapa ini yang meninggal? Saya tidak kenal Bapak. Lalu dibukalah kain yang menutupi wajah lelaki tua itu. Lalu seseorang yang membuka, ketiga-tiganya kaget. Inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Ini orang yang kita cari. Seorang sahabat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang terakhir. Seseorang yang muridnya sahabat Anas ibnu Malik radhiyallahu anhu yang banyak meriwayatkan hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Abdullah ibnu Muhammad terkaget mendengar penuturan 3 orang yang baru datang itu. Lalu seseorang yang menurut 3 orang tadi bernama Abu Kilabah, laki-laki soleh dari Basrah yang akhirnya meninggal di pesisir Sam itu, dirawat jenazahnya, dimandikan, dikafani, disolatkan, lalu dikuburkan. Inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Para sahabat dimanapun berada, kesimpulannya adalah seseorang yang sedemikian rupa seperti Abu Kilabah masih saja mempunyai alasan untuk bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Apalagi kita yang bisa berjalan, yang tangannya berfungsi, hanya oleh karena misalnya ekonomi sulit saja tidak bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Intinya, marilah menjadi hamba-hamba yang selalu punya alasan untuk bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Justru di saat dalam keadaan ekonomi sulit, masalah membelit, mari kita cari berbagai alasan agar kita selalu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Agar apa? Agar la in syakartum la azidannakum. Nikmat kita ditambah-tambah oleh Allah Subhanahu wa ta'ala sehingga kita keluar dari masalah-masalah yang kita hadapi. Demikian para sahabat dimanapun berada. Semoga ini menginspirasi kita untuk menjadi hamba-hamba Allah Subhanahu wa ta'ala yang senantiasa bersyukur sehingga hidup kita selamat, bahagia, baik di dunia maupun di akhirat kelak. Allahumma amin. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.